Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham ya. Jadi segmen ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Oke? Ya, seperti biasa teman-teman, gue lagi menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, forex, dan juga kripto secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek ke websitenya di www.tradingview.com. Terus kemudian kalian bisa langsung sign up secara gratis. Kemudian setelah kalian sudah selesai daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan bisa langsung menikmati fitur-fitur gratis dari TradingView yang sudah oke banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap seperti misalnya indikator yang lebih banyak, kemudian kalian bisa melakukan fitur backtest intraday sampai detail. Terus kalian juga butuh data yang lebih panjang lagi ke belakang, kalian bisa coba yang pro-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kalian bisa langsung pilih yang paket yang pro yang mana gitu ya. Gue sendiri menggunakan yang Pro Plus dan itu menurut gue sudah cukup banget buat kebutuhan gue sebagai seorang day trader ya, seperti itu. Langsung saja teman-teman ya, kita langsung saja ke indeks kita IHSG. Di depan kalian ini ada indeks dari IHSG. Kita lihat di minggu kemarin bergeraknya masih sideways aja teman-teman ya, di dalam range descending bounding wedge ini, sehingga ini masih membuat view-nya masih sama untuk minggu depan. Target gue itu masih di angka 7.207 ya sampai 7.300-an ya. Itu berarti view gue tetap up ya untuk beberapa minggu ke depan ya. Mengingat bentar lagi juga masuk akhir tahun yang mananya biasanya ada dressing juga dan segala macam, itu biasanya ngedrive harga bisa ke atas ya. Dan kalau misalnya kita lihat pressure harganya juga, ini tekanan bullishnya itu cukup besar dengan correctionnya dia membentuk chart pattern descending bounding wedge yang mana itu merupakan continuation yang akhirnya nanti ya kalau meledak ke atas dia bisa sampai ke target yang sudah kita buat. Oke, jadi view gua untuk IHSG masih sama, masih targetnya ke atas sampai ke level 7.200 sampai ke 7.300 seperti itu. Dan juga saham-saham yang sudah kemarin gua mention teman-teman, yang pertama itu tentunya dari banking ya, ada BBCA ya. BBCA kita sudah berada di dalam floating profit ya. Kenapa? Karena BCA ini juga memang masih gua hold ya teman-teman ya, dari angka 8750 itu hold gua, dan sekarang itu dia sudah di 8975 ya, sudah naik tapi masih sedikit ya. Jadi ini masih gua diamin. Tindakan yang gua lakukan adalah gua geser SLN naikin sedikit sampai ke 8650 teman-teman ya. Itu untuk mengurangi resiko gua aja gitu ya. Berikutnya ada BBRI teman-teman. Nah, BBRI ini yang sudah 3% ya, lumayan ya teman-teman. Dia sudah di 4750 dan target kita bentar lagi juga harusnya kena ya, harusnya seperti itu. Ya, yang ini gue lakukan juga sama, gue naikin SL-nya sampai ke 4550, itu juga untuk mengurangi resiko. Oke. Nah, untuk saham-saham minggu depan yang bisa dijadikan referensi apa, gue masih bermain di sektor-sektor yang blue chip teman-teman ya. Seperti yang pertama itu ada Telkom. Kenapa Telkom? Ya karena dia merupakan perusahaan yang ibaratnya aman ya. Maksudnya aman itu adalah dia BUMN ya, kemudian dia sektor telekomunikasi yang mana kita masih pakai semua gitu ya. Dan juga melihat dari performance-nya setiap akhir tahun juga dia bagus ya. Kalau misalnya kalian perhatiin dia, contohnya di sini ya, di tahun 2020 dari November sampai Desember dia juga grafiknya up ya teman-teman. Itu tandanya dia terpengaruh juga terhadap dressing ya. Dan kemudian alasan ketiga, dia berada di level support yang cukup major ya, dia itu di neckline seperti range dia seperti ini ya, yaitu di angka 3930, sehingga stop loss yang gue buat bisa minimal. Oke. Kalian bisa entry di harga sekitar 4050, kemudian stop lossnya kalian bisa geser sampai ke level kurang lebih di 3890, dan untuk TP-nya kalian bisa incer di level 4390. Risk reward ratio 1:2 kurang lebih ya. Jadi ini menurut gue masih menarik untuk kalian coba ya. Kemudian berikutnya masih di sektor banking teman-teman, yaitu adalah BBNI ya. Kenapa gue pilih BBNI? Pertama juga dia sektor banking tentunya dan juga BUMN juga ya. Performance di akhir tahun juga bagus ya. Kemudian juga dia membentuk pattern yang bullish ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini ternyata penannya tidak jadi dan dia malah expanding membentuk yang namanya bullish flag ya teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya bisa gue gambarkan, dia malah bikin flag seperti ini ya. Dan pada saat membuat flag ini dia ada tendensi untuk breakout ke atas, dan itu juga memperkuat alasan gue kenapa gue pick saham BBNI untuk dijadikan referensi. Oke.
Kalian bisa entry di harga close-nya teman-teman ya di angka 9.300. Kemudian untuk stop loss-nya kalian bisa taruh di 8.900. Dan untuk TP-nya kalian tetap taruh di 10.175. Risk reward ratio juga 1:2. So ini juga oke banget untuk kalian jadikan referensi seperti itu ya. Oke, itu adalah saham-saham yang bisa dijadikan referensi. Sekarang ke saham-saham yang sudah kalian request di kolom komentar kemarin. Gua akan bahas satu-satu. Yang pertama ada INDX. Oke, untuk INDX ini kalian bisa melihat sendiri ya di hari Jumat kemarin dia sudah naik ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya di bulan di minggu-minggu awal ya, kalian mungkin ada yang masuk dan congrats teman-teman ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya untuk minggu depan ya si INDX ini karena dia berada di resistance ya, itu saya tidak akan langsung masuk, tapi saya wait and see dulu. Saya lihat ya apakah dia bisa close di atas level 358. Oke, kalau dia bisa close di atas 358 berarti saya bisa masuk sedikit, atau kalian juga bisa mulai terukur ya masuknya seperti itu ya. Stop lossnya kalian bisa taruh di bawah 356 teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau trading seperti ini atau breakout ya. Tapi sekali lagi saya tidak terlalu tertarik dengan saham-saham yang mengejar seperti ini ketika harga sudah naik. Biasanya dia ada koreksi karena aksi profit taking seperti itu. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian berikutnya ada Lion. Oke. Nah, untuk si Lion ini juga ya kalian bisa lihat juga di di tanggal 25 kemarin hari Jumat dia juga bullishnya luar biasa sekali ya. Padahal ini sahamnya juga termasuk saham yang tidak liquid ya teman-teman kalau misalnya kita perhatiin, dan pergerakan rangingnya ini berada di resistance terbesarnya yaitu di angka 500 ya. Sehingga kalau misalnya mau entry saya pastikan dia bisa close di atas 500 dulu kayak gitu ya. Kalau misalnya dia di reject ke bawah hari Senin saya tidak akan entry ya. Dan ini sama, saya tidak suka mengejar saham-saham yang sudah naiknya luar biasa seperti ini karena aksi profit taking lagi ya. Kalian bisa lihat patternnya, di sini terjadi profit taking, di sini terjadi profit taking juga ya. Bahkan di sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat ya, ini juga diguyur juga ya, setelah dia naik drastis tiba-tiba diguyurnya juga cepat gitu. Jadi saya agak-agak kurang suka dengan saham-saham yang seperti ini. Nextnya ada SMDR. Oke. Nah untuk si SMDR ini ya, dia sekarang berada di level supportnya juga ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, sebenarnya kalian bisa mengambil posisi buy seperti ini ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari volumenya itu kurang oke. Kenapa? Karena tidak ada volume buy yang cukup bagus. Dan kalau saya pribadi ya, karena ini trennya masih membentuk lower low dan lower high terus ya, terutama di high minornya ini dia membentuk lower high terus. Cuman di sini doang sekali dia membentuk higher high, tetapi dia langsung di reject lagi ke bawah. Dan tendensinya ini akan di break ya level support minornya ini. Jadi kalau saya pribadi saya wait and see dulu, saya tidak lebih baik pilih saham-saham yang blue chip dulu ya kalau di akhir-akhir tahun seperti ini kayak gitu. Kemudian ada Inco. Ya. Nah, untuk Inco ini kalau misalnya kalian bisa perhatiin, saya remove drawing dulu ya. Nah, untuk Inco ini kalau misalnya kalian bisa lihat ya, dia sudah di break ya level structure di sini, dan dia sudah di retrace lagi, bertahan di sini, terus dia bergerak ke atas. Tapi ternyata kalian bisa lihat ya, area supply di level atas sini itu dia menahan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana? Kalau saya pribadi ya, saya perhatikan level supply yang ada di sini ya. Kalau misalnya dia bisa bergerak dan bisa close di atas 7425 menutup supply-nya, itu kalian bisa entry. Tapi kalau sekarang ya, ini ada tendensi dia akan turun dulu sampai ke level demand di bawah ini di angka 6625. Jadi kalian jangan entry di tengah-tengah seperti ini. Kalau mau entry tunggu sampai di 6225 atau dia bisa bertahan di atas level 7450-an ya, seperti itu. Nextnya ada HAIS ya. Nah untuk si saham HAIS ini kalau menurut saya ini juga cukup oke sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini dia membentuk satu pattern juga teman-teman ya. Di sini ada inverted head and shoulder. Kalau misalnya kita perhatikan di sini jadi left shouldernya ya, kemudian di sini jadi headnya, dan dia ada tendensi untuk bikin right shouldernya. Sehingga yang terbaik di sini adalah kalian bisa tarik garis trend line dulu ya. Pertama kurang lebih kayak begini, oke. Atau kalau misalnya kalian bisa tarik dari atas ya, ini kita bikin dulu yang pertama trend line-nya. Nah seperti ini dia sudah di break ke atas ya. Kemudian kalian bisa tarik trend line untuk neckline-nya seperti ini ya. Ini kan udah jadi neckline ya. Nah kalian juga bisa tarik seperti ini untuk minornya.
Jadi kalau misalnya kalian mau entry, either kalian tunggu dia retracement ya. Sebenarnya retracement yang awal ini udah bagus tanggal 23 ya, sampai bawah sini ini dia sejajar dengan shoulder sebelah kirinya. Itu bagus untuk entry sebenarnya. Cuman karena dia sudah berangkat ke atas ya, tunggu lagi retracementnya sampai ke level 224. Atau kalau dia breakout ke atas di atas 250 bisa close di atas level itu, kalian juga bisa entry ya untuk HAIS seperti itu. Yang terakhir ada BSSR teman-teman. Oke. Nah, untuk si BSSR ini dia tampaknya sudah masuk ke sudah mau masuk ke distribusi, teman-teman ya. Kalau kalian bisa perhatiin di sebelah sini, ini fase yang kurang enak untuk di satu trend bullish ya, yaitu ditandai dengan retracement yang panjang-panjang seperti ini. Bisa dibilang ini pergolakan untuk distribusi di garis besarnya gitu ya. Dan akan berbahaya kalau misalnya dia sudah breakout, dia punya trend line yang besar ini kayak gitu. Jadi tendensinya juga walaupun dia ada gap di atas teman-teman, kalau misalkan kalian perhatiin di sini ada gap dan dia ada tendensi untuk ngejar gap, tapi di bawah gap itu ada satu area supply yang cukup besar gitu ya, cukup kuat maksud saya. Jadi harap berhati-hati. Saya pribadi saya tidak entry dulu teman-teman. Kenapa? Karena sesimpel risk rewardnya ya. Kalau saya entry di sini, saya taruh stop loss harus di sini dong ya, di bawah low-nya ini 13%, sedangkan TP saya itu cuman di sebelah sini. Jadi menurut saya itu tidak worth it ya. Kecuali target kalian kalian percaya saham ini bisa sampai bikin higher high di swing atasnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa taruh target seperti ini ya. Cuman kalau untuk kondisi sekarang itu terlalu beresiko ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih baik mendingan cari yang lebih aman aja seperti itu. Oke? Nah, itu adalah saham-saham semua yang sudah kalian request, sudah gue bahas semua ya teman-teman. Dan sampai sini dulu aja videonya ya. Sekali lagi kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian tertarik dengan materi atau konten saham seperti ini. Kalian bisa subscribe dan juga kalian bisa bantu like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang trading saham, dan juga kalian bisa request di komen saham-saham yang mau kalian tanyakan atau mau gue bahas di sini untuk minggu depan ya, untuk di hari Minggu yang selanjutnya. Kalian tinggal komen aja saham apa yang mau gue bahas, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian juga ya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.